Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sari dari Fakultas Komputer Akuntansi Amik Master Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis, yaitu ada beberapa yang saya jelaskan, di antara lain yaitu ada visi dan misi bisnis, kedua analisis lingkungan internal, yang ketiga analisis lingkungan eksternal, yang keempat menetapkan sarana bisnis, yang kelima menetapkan strategi bisnis, yang keenam implementasi strategi bisnis, dan yang ketujuh pengendalian strategi bisnis. Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu visi dan misi bisnis. Visi bisnis merupakan pernyataan tentang pandangan ke depan mengenai bisnis yang akan dijalani, apa yang menjadi tujuannya, serta apa yang ingin dicapai nantinya. Karena itu, visi bisnis merupakan refleksi cita-cita bisnis di masa depan beberapa tahun akan mendatang. Adapun yang perlu diperhatikan dalam menetapkan visi bisnis adalah berorientasi ke masa depan dan tidak berdasarkan keadaan sekarang, dan menjabarkan kreativitas dan penghargaan pada kehidupan bermasyarakat. Sedangkan misi bisnis merupakan pernyataan tindakan yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi, bagaimana mencapai tujuan, dan mengapa usaha itu ada. Selain itu, misi bisnis juga berfungsi untuk memberikan arah sekaligus batasan pada proses mencapai tujuan. Lanjut, yang kedua yaitu analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji faktor-faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kelemahan dan kekuatan sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dan menghadapi ancaman yang terdapat dalam lingkungan. Yang terdapat pada lingkungan internal yaitu ada sumber daya fisik, contohnya seperti lokasi, peralatan, dan fasilitas perusahaan. Kedua, sumber daya manusia, yaitu ada karyawan dan manajemen. Yang ketiga, daya keuangan, contohnya pendanaan, peluang investasi, dan sumber pendapatan. Dan yang keempat, akses sumber, input kunci. Dan sekarang ketiga, lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal adalah memeriksa lingkungan di luar perusahaan termasuk faktor-faktor seperti struktur kompetitif, posisi kompetitif, dinamika, dan sejarah. Tujuan lingkungan eksternal yaitu perlu dilakukan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman besar yang dihadapi suatu organisasi terhadap perubahan lingkungan eksternal perusahaan, sehingga manajer dapat memutuskan strategi guna mengambil keuntungan dari berbagai peluang tersebut dan menghindar. Lingkungan eksternal meliputi yaitu ada dua, lingkungan khusus yaitu konsumen, pemasok, pesaing, dan kelompok penting, dan yang terakhir lingkungan umum yaitu meliputi sosial, budaya, hukum, ekonomi, politik, dan teknologi. Yang keempat yaitu menetapkan sarana bisnis. Sarana bisnis adalah target bisnis yang dinyatakan spesifik dan terukur. Tujuan penetapan sarana bisnis yaitu 1. Memberikan arah dan panduan bagi para manajer pelaksana hal untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan pada unit-unit kerja yang ada dalam perusahaan. Kedua, alokasi sumber daya yang akan diprioritaskan penggunaan pada pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya sarana perusahaan. Ketiga, membangun budaya perusahaan. Dalam mencapai sarana bisnis, perlu dibangun budaya perusahaan untuk menjadi yang terbaik melalui pemberian penghargaan atas suatu keberhasilan yang tidak mentolerir atas suatu kegagalan. Dan yang keempat, membantu manajer menilai kinerja manajerial suatu bagian dinilai dari tercapainya tidaknya sarana yang ingin dicapai. Yang kelima, menetapkan strategi bisnis. 1. Membentuk visi strategi mengenai kemana organisasi akan bergerak. Kedua, menetapkan tujuan, mengubah pandangan strategi menjadi hasil kinerja spesifik yang harus dicapai organisasi tersebut. Ketiga, merumuskan pilihan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, mengeksekusi strategi yang dipilih secara efisien dan efektif. Dan yang kelima, mengevaluasi efektivitas strategi dan dampaknya terhadap kinerja bisnis. Yang keenam yaitu implementasi strategi bisnis. Adalah tahapan manajer strategi yang terdiri dari kemampuan manajerial, administratif, dan persuasif dalam sebuah tindakan. Adapun langkah-langkah implementasi strategi bisnis yaitu mencakup evaluasi dan komunikasi rencana strategi,
pengembangan struktur implementasi, pengembangan kebijakan dan program dukungan implementasi, penganggaran dan alokasi sumber daya, serta melakukan fungsi dan kegiatan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, pengendalian strategi bisnis, yaitu merupakan proses dan evaluasi strategi yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan dan setelah diimplementasikan. Pengendalian manajemen berfokus pada pencapaian sarana dari berbagai substrategi bersesuaian dengan strategi utama dan pencapaian sasaran dan rencana jangka menengah. Oke, sekian presentasi dari saya. Sekiranya ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.